Nah, oke, baik guys, karena quality control dari head cylinder atau tutup head cylinder bit karbu yang telah di custom ini quality controlnya kurang bagus seperti ini ya guys. Nah, ini mentok kerangka ya teman-teman, bisa kita lihat karena dari suatu produk pasti ada kelemahan atau kekurangan tersendiri ya. Nah, ini benar-benar mentok ya. Setelah saya cek, nah ini saya buka dulu karena nantinya shock breaker akan bekerja seperti ini, ada ayunan. Dan setelah saya cek and recheck, ini ada mentok ya pada bagian rangka yang ada di bagian bagasi, di bawah bagasi ini. Nah, seperti ini. Dan sepertinya ini harus saya perbaiki ya. Nah, bagi teman-teman yang membuat produk seperti ini, agar lebih teliti ya saat proses pembuatannya, agar tidak terjadi seperti ini. Nantinya kalau ini dibiarkan ada gesekan secara terus-menerus, dia akan bocor ataupun patah ya dari las-lasannya seperti ini. Karena hentakannya pun cukup berat ya. Dari bobot pengendara, selanjutnya ada boncengan, dan ini sangat-sangat kurang baik ya apabila saya tidak merubahnya. Dan bagi teman-teman yang membuat produk seperti ini, saya sarankan ini lebih pendek ya, bagian dudukan banjonya seharusnya lebih pendek ya. Oke, selanjutnya saya akan ukur dulu ya berapa yang seharusnya untuk teman-teman produsen produk yang membuat tutup head cylinder seperti ini. Mudah-mudahan jadi referensi agar memperbaiki ketinggian dari dudukan banjo ini ya guys. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut kita buka dulu ya berapa sih tinggi yang seharusnya, dan nanti ini saya akan potong ya. Nah, oke, baik, produk tutup head cylinder customannya sudah saya buka, dan ini tanda tadi yang nabrak ke bagian rangka ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Seharusnya ini tidak seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan video kali ini menjadi referensi atau saran bagi teman-teman yang ingin mengganti tutup head cylinder ini dengan customan sepaket ya, ini dengan oli cooler seperti itu ya teman-teman. Nah, sepaket ya, ataupun ada yang jual yang hanya tutup head cylindernya saja seperti ini yang sudah di custom ya. Dan berapa sih tinggi yang seharusnya agar tidak terjadi tabrakan. Dan untuk bagian baut ini pun ini nyentuh ke bagian rangka bawah dari bagasi ya teman-teman. Nah, ini juga jadi pusat penting ya, karena kalau ini terjadi terus-menerus menabrak, ini akan menimbulkan nantinya patah ataupun yang lain ya. Pokoknya tidak akan baik ya apabila ininya tidak dirubah. Dan untuk ukurannya seperti apa atau seharusnya tingginya berapa, saya cari dulu mana ya tatanya kaliper teh jangan salah guys. Nah, sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi saran untuk pembuat yang membuat tutup head cylinder customan ini, agar kerja mekanik tidak dua kali ya setelah memasang. Namun ini menjadi kendala tersendiri ya teman-teman. Nah, saya ukur dulu tinggi dari dudukan banjonya, dan ini terukur 20,50 mili ya teman-teman. Dan setelah saya mengukur ketinggian dari dudukan banjonya,
saya akan menguranginya sekitar 5 mili ya. 5 mili. Nah, seperti ini karena ini bagian bautnya menyentuh juga. Untuk bagian ininya, tingginya ini antara dudukan banjonya dengan baut ini 4 mili ya. Berarti saya akan menguranginya sekitar 5 mili saja ya teman-teman. Dan itu menjadi patokan teman-teman yang pembuat atau mengelasan tutup head cylinder custom ini, ukurannya harus segitu ya. Selanjutnya kita buka dulu. Saya buka dulu bagian bautnya. Seperti ini. Baut nepal ini ya, untuk mengecek apakah ini ada oli masuk atau enggak, bisa dicek pada bagian ini ya. Dan setelah saya ukur, namun saya ukur dulu dratnya apakah memadai atau enggak. Untuk dratnya ini memadai enggak ya? Saya ukur dulu guys. Ini panjang dratnya hanya 7 mili ya. Kalau dikurangi 7 mili, dratnya hanya tersisa 2 mili ya guys. Aduh, gimana ini guys. Oke guys, bisa guys. Karena pada bagian banjonya ada sedikit sentilan, kita korek dulu. Nah, seperti ini ya. Saya akan korek dulu tuh kan, jadi kerja 2 kali nih mekanik ya. Kerjanya jadi 2 kali seperti ini ya. Ataupun yang bukan mekanik, apabila ini langsung dipasang, ini akan mengganggu pada bagian dudukan banjo ini ya. Nah, saya akan korek dulu bagian dari banjonya seperti ini yang ada di dalam lubang dratnya. Selanjutnya saya akan drat ya teman-teman. Selanjutnya lanjut aja kita proses pengeboran atau pengkorekan bagian centilan itu ya, banjonya yang ada di dalam ini. Benar-benar nih quality controlnya kurang bagus ya. Nah, ini kita akan tuner. Selanjutnya kita akan tap ya, menggunakan tap M6 ya, atau baut 10. Nah, ini ukurannya baut 10 ya guys. Lanjut kita proses pengkorekan dan juga pengetapan ya. Nah, saya sedikit memberi saran saja ini ya, untuk produsen pembuat oli cooler atau tutup head cylinder yang dijadikan oli cooler ini. Bukan saya menjelekan, tapi ini hanya saran saja agar produknya lebih baik ya teman-teman, dan tidak 2 kali kerja kepada mekanik ya. Dah, tingginya harus berada di 15 mili ya teman-teman. Saran dari Voice Channel untuk pembuatannya, untuk tinggi dari dudukan banjo ini sekitar 15 mili ya, agar tidak mengenai dari rangka ya. Dan tidak seperti ini ya, saya harus mengakalinya seperti ini. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini sudah saya ratakan pada bagian dudukan banjonya. Jadi tidak akan kerja 2 kali seperti ini ya guys. Nah, selanjutnya kita akan tap menggunakan M6 ya. Menggunakan tap M6.
Nah, sekali lagi mohon maaf, bukan mengecilkan produsen pembuat tutup head cylinder bit karbu custom ini hanya saran saja ya. Apabila teman-teman membuat produk ini, alangkah baiknya memperbaiki tinggi dari dudukan banjo ya. Nah, lanjut kita tap saja menggunakan tap M6 ya, M6 atau baut 10. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan potong menjadi ukuran 15 mili ya guys. Jadi 2 kali guys, nih 2 kali kerja mekanik nih. Seperti ini ya. Sekali lagi, bukan niat hati merendahkan, ini hanya saran saja untuk pembuat mekanikal seperti ini agar lebih disesuaikan ya, agar tidak mengenai bagian rangka. Sekali lagi ya, tidak mengenai rangka yang ada di bit karbunya, bagian bawahnya ini menyentuh ya, seperti itu. Nah, lanjut kita potong saja menggunakan gerinda ya teman-teman. Saya ukur kembali step by step. Masih kurang ya. Nah, oke, baik, untuk proses pemotongan sudah selesai ya guys. Dan berapa angka setelah pemotongan tadi, dan ini berada di angka untuk tingginya saya ukur dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk angkanya ini berada di 15,43 mili, dan seperti saya bilang tadi, ini berkurang sekitar 5 mili ya guys. Nah, selanjutnya kita pasang baut dari tutup jalur oli ini. Kita gunakan lem saja ya, lem secukupnya saja. Nah, seperti ini. Lanjut kita cek ya, apakah mengenai atau enggak. Tapi setelah saya mengukur tadi, ini patokannya ada di 15,5 mili ya guys. Nah, seperti ini. Lanjut kita pasang ya. Lanjut kita pasang ke bagian head silindernya ya guys.
Oke, proses pemasangan sudah selesai dan selanjutnya kita cek kembali guys. Nah, ini hasilnya seperti ini ya guys. Ini tidak mengenai tutup banjonya dan juga bautnya ya guys. Nah, kita ugat-ugatkan atau kita ayunkan bagian crankcase-nya karena kerjanya mengayun ya. Nah, seperti ini guys. Nah, ini sudah tidak mengenai guys. Kita lihat bagian depannya. Nah, seperti ini. Tadinya bagian pinggir tutup ini mengenai dari rangka ya. Nah, seperti ini ya guys. Nah, ini sudah aman ya guys. Nah, sudah aman ya guys. Nah, untuk videonya seperti itu aja. Mudah-mudahan ini menjadi saran bagi seluruh pembuat tutup head cylinder bit karbu yang akan dirubah menjadi oli cooler ya. Untuk jalur oli cooler seperti ini. Mudah-mudahan menjadi referensi. Untuk tingginya saya sarankan ini berada di angka 15,5 mili ya. 16 pun masih aman kalau tidak ada baut yang ada di bagian atas ini ya. Tinggal ditutup saja menggunakan las-lasan. Kalau ada kesempatan saya akan membuatnya juga. Kalau ada kesempatan ada bahan lasannya, saya akan membuat produk ini juga ya guys di kemudian hari. Untuk itu bantu dukung atau support channel ini dengan klik subscribe ya. Mohon dukungannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Dan untuk itu support dengan klik subscribe ya channel ini, karena channel ini butuh dukungan dari teman-teman semua yang channel ini khususnya untuk channel belajar mekanik, racing ataupun standaran ya. Saya akan bagikan gratis secara cuma-cuma di channel ini ya guys. Nah, untuk videonya seperti itu aja. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Saya tidak tidak merendahkan produk ini, namun seperti itulah fakta di lapangan ya. Kekurangannya hanya di bagian tinggi ya, tinggi dari banjo itu saja. Untuk itu bantu tekan like dan juga subscribe. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan tanya teman-teman, tanya di kolom komentar. Salam racing dari Wolves Channel. Mantap.